Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita di hari Jumat ba'dal asar. Masih pada judul pembahasan Haqquz Zawjaini. Hak-hak antara kedua pasangan, suami dan istri. Tulisan atau risalah yang ringkas ini adalah kalimat-kalimat yang indah dari Syekh Dr. Sulaiman bin Salimullah Ruhaili hafizahullah ta'ala. Pada beberapa pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan dari ucapan untayan kata beliau hafizahullah ta'ala pada poin pembahasan yang berkaitan khusus dengan hak suami, haqquz zauji, yang merupakan kewajiban bagi setiap istri, para wanita muslimah. Dan ini merupakan dari ilmu yang amat penting bagi kaum muslimin dan kaum muslimat, baik ketika mereka belum menikah atau ketika mereka sudah menikah. Harus mereka pahami dan sadari bahwa ketika dia sudah menjadi suami, kepala keluarga, dia adalah pemimpin di tengah keluarganya pada wilayah yang khusus. Ada hak dan kewajiban yang harus dia ingat, yang harus dia tunaikan. Dan juga para wanita muslimah, apabila dia sudah menikah, harus dia pahami bahwa keberadaan dia setelah menikah itu berbeda dengan kondisi dia sebelum menikah. Ada kewajiban yang harus dia tunaikan sebagai seorang istri terhadap suaminya. Ini hendaknya harus diperhatikan oleh kedua pasangan suami dan istri, agar ketika di perjalanan kehidupan rumah tangga mereka ada problem, masalah, itu dapat terselesaikan
ada solusi yang dengannya masalah, problem itu tidak berkepanjangan. Jelas ya? Oleh karena itu, suami dan istri itu harus selalu bersemangat untuk belajar. Karena ketahuilah bahwasanya solusi di dalam segala persoalan, baik itu berkaitan dengan kehidupan keluarga, maka solusi yang terbaik adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian manusia ketika mereka menghadapi masalah di kehidupan dunia, solusinya terkadang terbatas hanya pada kehidupan dunia saja. Dari sisi dunianya saja yang dia perhatikan, yang dia tingkatkan untuk menempuh dari setiap solusi, jalan keluar dari segala problem yang dia hadapi. Maka harus diingat bahwa kita sebagai seorang muslim dan muslimah sudah dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengadakan jalan keluar untuk segala problem yang dia hadapi di dalam kehidupannya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada dirinya dari arah yang tidak pernah dia sangka. Oleh karenanya, kita hidup di kehidupan dunia ini dengan jalur dari ilmu agama sebagai penerang di dalam menjalani dari berbagai ujian dan cobaan, problem di dalam kehidupan kita, terutama dalam keluarga kita, maka jalurnya adalah dengan ilmu agama. Jelas ya? Oleh sebab itu, selalu kita ingatkan untuk meningkatkan dari kualitas cara belajar kita. Kemudian bagaimana kita mengamalkan dari setiap ilmu yang telah kita ilmui. Tidak ada jalur kebahagiaan di dunia dan di negeri akhirat kecuali melalui jalur ilmu agama. Jelas ya? Nah, ini harusnya menjadi prinsip dan kaidah dalam kehidupan sebagai seorang muslim dan muslimah. Kemudian kata beliau, hafizahullah ta'ala, setelah beliau menjelaskan tentang hak-hak dari suami yang merupakan kewajiban bagi seorang istri, beliau menyebutkan dari beberapa kalimat-kalimat untayan nasihat yang amat indah yang hendaknya diperhatikan untuk para wanita muslimah, apalagi ketika dia sudah menikah. Kata beliau hafizahullah ta'ala, hadhihi taujihatul islami lil mar'ati. Ini adalah bimbingan dan berbagai wejangan nasihat di dalam agama Islam. Jelas ya? Jadi kita sebagai seorang muslim dan muslimah ada pedoman dalam hidup kita, yaitu agama Islam itu sendiri. Kita hidup bukan melihat gaya dari hidup orang-orang kufar, orang-orang barat, tapi kita hidup punya etika dan aturan. Ada prinsip dalam agama kita. Itu yang selalu kita kedepankan di dalam menata dari kehidupan kita. Terlebih lagi ketika kita sudah menikah. Lil mar'ati, bagi para istri dan juga bagi para calon istri. Ini harus diperhatikan.
tujaha zaujiha wa haqqi zaujiha. Di hadapan suaminya. Dan juga hak dari suaminya. Ini harus dia perhatikan. Walau tamassakat biha nisa la'ashatil buyutu fi sa'adatin tamah. Lakin ba'dun nisa al-yawma la ya'rifna hadhil huquqa. Fakathurat talaq wad-darbu wasyaqaq. Asbahna al-yawma nasma'u an ba'din nisa allati ghafalat ihdahuna an riqqatiha wa nasiyat sirra anuthatiha fatahawwalat ila jabbarin ghusyum. Kata beliau hafidhahullah ta'ala, seandainya para istri, para wanita, mereka berpegang teguh dengan ajaran agamanya, agama Islam, la'ashatil buyutu fi sa'adatin tamah, maka sungguh pasti rumah-rumah itu yang menjadi tempat tinggal dari kaum muslimin dan kaum muslimat itu berada di dalam kebahagiaan yang sempurna. Bukan kelihatannya bahagia. Dan banyak yang seperti itu. Dia jalur kebahagiaannya dengan cara apa? Dia mencari, mengupayakan, mengumpul, memperbanyak materi. Karena kebahagiaannya itu pada lisan dan mata orang lain. Bukan pada dirinya sendiri. Dia menganggap bahagia itu apabila keluar lisan dan pujian orang lain. Oh, keluarganya bahagia. Banyak hartanya, banyak materinya. Itu kebahagiaan. Tapi bukan kebahagiaan yang hakiki yang dia rasakan pada diri, istri dan anak-anaknya. Dan ini bukan dari kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan kebahagiaan yang sempurna. Kebahagiaan yang sempurna itu adalah ketika di dalam kehidupan keluarga, suami, istri dan anak-anak, mereka berada di atas kebahagiaan dalam bingkai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Itu yang akan mewarnai dari seluruh sendi dari kehidupannya. Jelas ya? Karena kita hidup ini bukan di atas ucapan atau pujian orang lain. Kalau kita bahagia, dengan adanya ucapan, pujian, penilaian orang lain. Bukan itu. Kita hidup bahagia dengan pujian Allah Subhanahu wa taala. Dan jalurnya adalah memantapkan ketakwaan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Akan tetapi kata beliau hafidhahullah taala, lakin ba'dun nisa al-yawma, akan tetapi sangat disayangkan keberadaan para wanita, para istri di hari ini, la ya'rifna hadhil huquqa. Mereka banyak yang tidak mengetahui, mengilmui dari hak-hak ini. Sehingga apa yang terjadi? Fakathurat talaqu. Maka kebanyakan yang terjadi ketika ada masalah, problem, akhirnya bercerai, berpisah. Padahal kalau dilihat, banyak hartanya. Dari sisi ketampanan fisik, cantik, tampan. Jelas ya? Tapi terjadi masalah, problem, berpisah, bercerai. Kenapa? Karena tidak dibekali dengan ilmu agama. Dan itu banyak yang terjadi. Bahkan dijadikan tontonan untuk masyarakat. Kawin cerai, menikah cerai. Seakan-akan pernikahan itu tidak memiliki maksud yang amat mulia di dalamnya. Oleh sebab itu kita sebagai muslim dan muslimah, sebelum kita menikah atau ketika kita ingin menikah lagi, maka niatkan yang utama adalah ikhlas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar dengan pernikahan itu menjadi sebab bagi kita semakin taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi inti dari pernikahan. Agar segala problem, masalah dalam kehidupan kita itu bisa terselesaikan dengan ilmu agama yang kita miliki. Dan harus kita belajar. Jelas ya? Apa yang terjadi? Fakathura
at-talaq wa ad-darbu. Akhirnya ketika ada masalah, suaminya temperamen, tangan yang berjalan, pukulan. Dipukul istrinya, dipukul anak-anaknya. Wasyaqaq. Apa yang terjadi ketika tidak ada ilmu agama? Kesengsaraan, bukan kebahagiaan. Istrinya sengsara, anak-anaknya pasti. Kalau ibunya sudah tersiksa sengsara, anak-anaknya juga pasti akan ikut sengsara. Jelas ya? Asbahna al-yawma nasma'u an ba'din nisa allati ghafalat ihdahunna an riqqatiha. Sehingga yang terjadi di hari ini, kita mendengar pada sebahagian dari para wanita, para istri itu, mereka lalai dari kelembutan mereka. Jelas ya? Sifat kepribadian yang harusnya melekat pada diri mereka. Ada kelembutan, ada rasa malu, ada rasa cinta, kasih sayang. Itu sifat dari para wanita muslimah, istri. Tapi ketika mereka meninggalkan agama Islam, dari sisi penampilan, banyak perubahan. Dari perhiasan yang melekat pada dirinya, itu sudah banyak terjadi perubahan. Perhiasan yang mereka pakai, diperlihatkan kepada orang-orang yang bukan mahramnya. Berpakaian yang terbuka. Jelas ya? Akhirnya, sedikit demi sedikit, akan terkikis keimanan dan ketakwaan. Rasa malu itu akan memudar. Sehingga tidak ada kelembutan bagi suaminya dan anak-anaknya. Itu yang terjadi. Jelas ya? Wa nasiyat sirra anuthatiha. Dia lupa akan kepribadiannya, kelembutannya sebagai seorang wanita jati dirinya yang seharusnya selalu melekat pada dirinya. Terpengaruh dengan pergaulannya, tidak bisa dia batasi. Dia duduk dengan teman-temannya yang ceritanya tentang emansipasi wanita. Kalau seorang wanita muslimah, kalau dia hidup dengan aturan-aturan, prinsip-prinsip dalam Islam, itu akan menjadi wanita-wanita yang ketinggalan zaman. Mereka akan banyak tertinggal dari apa yang ada sekarang di masa ini. Mereka akan dijauhi dari para wanita-wanita yang lainnya. Karena melihat dari penampilannya yang tidak bisa untuk diajak untuk bergaul bersama wanita yang lainnya. Itu yang terjadi. Jelas ya? Ini propaganda, dihantu-hantui dengan hal-hal yang kalau dia adalah wanita muslimah, itu mudah dihadapi hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau dia tidak kembali untuk mempelajari agama Islam, tidak duduk di majelis ilmu, maka dia pasti akan terpengaruh. Jelas ya? Apalagi di masa ini. Tidak bisa dia dapatkan pengaruh di luar rumahnya, bisa dia dapatkan di dalam rumahnya. Dengan jalur internet yang dia miliki, gadget yang dia pegang, media sosial yang selalu terbuka di hadapan matanya. Kapan saja, dimanapun, bisa dia akses dari segala hal-hal yang tidak baik. Masuk ke dalam rumahnya, kemudian masuk ke dalam hatinya, merusak pikirannya, merusak anak dan istrinya, rusak rumah tangganya. Jelas ya? Nah, itu banyak yang terjadi. Oleh sebab itu, para wanita muslimah harus dia kembali kepada fitrahnya. Dia seorang wanita muslimah, istri yang harusnya dia bersifat dengan sifat-sifat kesolihatan. Agar dia merasa nyaman, sejuk, damai apabila dia berada di rumahnya. Yang akan memberikan pengaruh kesejukan juga untuk suaminya dan anak-anaknya. Itu akan tercipta dari kebahagiaan yang sempurna. Yang tentu kita harapkan kebahagiaan tersebut terus berlanjut sampai di negeri akhirat. Tapi itulah yang terjadi. Fatahawwalat ila jabbarin khusyum. Sehingga terjadi pergeseran di tengah para wanita muslimah. Mereka menjadi kaku, angkuh, sombong terhadap suaminya sendiri. Kemudian kata beliau, tatahakkamu fi zawjiha ad-dha'if. Dia yang mengendalikan suaminya. Dia yang berhukum mengatur suaminya.
wa taqharuhu, dia menundukkan dari suaminya, terbalik. Harusnya suaminya itu kepala keluarga. Suaminya harus berwibawa di hadapan anak dan istrinya. Kenapa suaminya tidak berwibawa di hadapan istrinya? Itu karena pengaruh suami itu sendiri. Dia tidak memberikan etika dan contoh yang baik kepada istrinya. Kalau ada masalah, dikasih sesuatu. Kalau ada lagi problem, diberikan sesuatu. Anggapannya biar tenang istrinya. Tidak pernah dididik dengan ilmu agama. Terjadi dalam hal yang seperti ini, istrinya marah, berikan nasihat. Dalam agama prinsipnya seperti ini. Jelas ya? Kalau suami-suami yang seperti ini, mentalnya diajari istrinya dengan harta, pada suatu kondisi, habis hartanya suaminya, selesai. Itulah pepatah kita. Ada uang, abang disayang, tidak ada uang, abang dikasih tendangan putar. Jelas ya? Makanya jangan didik istri seperti itu. Dididik dengan ilmu. Kemudian kata beliau, idza atathu syai'an min maliha mannat alaihi. Wa in talabat minhu syai'an fa'ajiza anhu. Ayyarathu bil faqri wal ajzi. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, kalau misalnya istrinya memberikan sesuatu kepada suaminya dari hartanya, maka dia akan mengatur dari suaminya. Kalau istrinya minta sesuatu dari suaminya, fa'ajiza anhu, dan suaminya tidak mampu memberikan hal tersebut, apa yang dituntut dari istrinya, ayyarathu bil faqri wal ajzi. Maka istrinya akan menghina, menjatuhkan kehormatan suaminya. Kamu ini suami yang fakir. Kamu ini suami yang hampir tidak berguna. Itu karena dididik dengan materi, bukan dengan ilmu agama. Jelas ya? Oleh sebab itu, para suami sebagai kepala keluarga, hendaknya mereka memperhatikan hal ini. Diajari istrinya, diajari dari anak-anaknya dengan ilmu agama. Kalau dia misalnya sibuk dengan urusan dunianya, maka paling tidak ketika dia kembali ke rumahnya setelah kerja, maka dia bertanya kepada anak-anaknya tentang apa yang dia pelajari di sekolah-sekolah atau tempat-tempat talim yang dia percayakan, amanahkan di situ. Supaya ada komunikasi antara dia dengan anak-anaknya. Jelas ya? Jangan sampai anak-anak itu dibiarkan begitu saja. Akhirnya mereka berpikir, bertindak sesuai dengan kehendaknya. Karena dia berpikir tidak ada perhatian dari ayahnya. Seorang suami tidak memperlihatkan sosok sebagai seorang ayah di hadapan anak-anaknya. Jelas ya? Maka ini harus diperhatikan. Kemudian kata beliau, hafizahullah ta'ala, tashtamu wa ta'bisu fi wajhi idza dakhala. Istri ini mencela dan bermuka masam di hadapan suaminya ketika suaminya datang. Jelas ya? Itu karena suaminya sendiri yang terlalu membiarkan istrinya tanpa batas untuk bergaul. Dia biarkan dari teman duduknya, siapa saja, apalagi di media sosial. Akhirnya, karena sering membaca dari artikel-artikel tentang kehidupan rumah tangga dari orang-orang kufar, terpengaruh istrinya. Jelas ya? Karena dianggap bahwa
bacaan-bacaan yang seperti itu mendapatkan banyak respon yang bagus. Inilah dari kehidupan keluarga, harusnya seperti ini. Padahal dia seorang wanita muslimah. Harusnya yang menjadi patokan dia dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, dia lihat bagaimana dalil-dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jelas ya? Itu yang dia jadikan pedoman dalam kehidupannya. Kemudian kata beliau, hafizallahu ta'ala, wa tadfa'uhu fi qafahu idha kharaja. Bahkan dia dorong suaminya dari tengkuknya ketika suaminya itu keluar. Dia perlakukan suaminya itu seperti orang lain. Bahkan dia hinakan. Kalau datang suaminya, wajahnya masam. Keluar celaan, cacian kepada suaminya. Kalau suaminya ingin keluar, didorong. Jelas ya? Dihinakan suaminya. Tidak ada wibawa di hadapannya. Istrinya, jelas ya? La yamla'u zawjuha ainaiha wa la taqna'u bihi nafsuha. Tudhiru min kulli babin wa tatullu min kulli nafidatin takshifu wajhaha aw ba'dahu lil ajanib. Kemudian kata beliau hafizallahu ta'ala, suaminya itu tidak merasa sejuk, senang, bahagia ketika melihat istrinya. Itu yang terjadi. Istrinya yang menguasai di dalam rumahnya. Tidak dia perlihatkan sikap-sikap yang baik, bahkan kasar terhadap suaminya. Kemudian istrinya itu tidak qanaah, merasa cukup dengan pemberian dari suaminya. Jelas ya? Ini kan hal yang sudah sering kita ingatkan, bahwa istri itu harus selalu berupaya untuk bersyukur kepada apa yang diberikan oleh suaminya terhadap dirinya. Jelas ya? Di dalam riwayat hadis kata Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak akan dianggap seorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak berterima kasih kepada orang lain. Jelas ya? Dan seorang istri yang patut untuk dia selalu berterima kasih, mensyukuri dari pemberiannya adalah suaminya sendiri. Itu kalau istri ini dia menjadikan prinsip dalam agama itu sebagai jalan kehidupannya. Apa yang diberikan oleh suaminya, dia tidak melihat sedikit atau banyaknya. Tapi yang harus selalu terbetik dalam hatinya, keluar dengan lisannya, itu selalu mensyukuri, berterima kasih atas pemberian dari suaminya. Dia tidak berpikir sedikit atau banyak. Jelas ya? Sehingga suami juga tidak terbebani dengan istrinya. Dan inilah dari kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam kehidupan rumah tangga. Berbeda dengan seorang wanita yang dia terlalu banyak membandingkan suaminya dengan suami orang lain. Sehingga dia menganggap suaminya itu fakir, lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang terjadi. Jelas ya? Kemudian kata beliau, hafizallahu ta'ala, dia tidak qanaah dengan apa yang diberikan oleh suaminya.
tidak pandai mensyukuri nikmat. Jelas ya? Tudhiru min kulli babin. Yang dia menampakkan untuk setiap dari pintu rumahnya dan juga pada setiap celah atau jendela dalam rumahnya, taksibu wajah. Dia membuka dari wajahnya atau sebahagian dia singkap dari wajahnya untuk lelaki yang bukan mahramnya, al-ajanib, yang bukan mahramnya, lil ajanib. Wa in hadathathu zawjaha kana hadithuha zawju fulanatin sana'a li fulanatin wa zawju fulanatin fa'ala li fulanatin. Kalau dia misalnya berbicara dengan suaminya, maka pembicaraannya itu selalu menyindir suaminya, menyakiti hati perasaan suaminya. Dia katakan bahwa zauju fulanatin, suami dari wanita ini, sona'a li fulanatin, dia telah membuatkan ini untuk istrinya. Wa zauju fulanatin fa'ala li fulanatin, suaminya yang ini dia sudah mempersembahkan ini untuk istrinya. Kita sudah menikah 20 tahun, tidak ada perubahan. Rumah masih seperti ini, kendaraan tidak ada, uang pas-pasan, kehidupan susah sengsara. Tapi coba lihat teman-teman saya, kawan-kawan saya, apa yang diperlakukan oleh suaminya terhadap mereka. Rumahnya sudah bertingkat, mobilnya ada berapa, kendaraannya, motornya ada berapa, kehidupannya istimewa. Jelas ya? Itu yang terjadi kalau istrinya tidak memiliki ilmu agama. Dan ini tentu akan melukai hati dan perasaan suami. Dan ini akan menghilangkan wibawa dari seorang suami. Oleh sebab itu di awal pernikahan, suami mendidik istrinya dengan ilmu agama. Jangan dia didik dengan materi. Ini berbahaya. Jelas ya? Bahwa kehidupan dunia ini singkat, tapi pertanggungjawabannya panjang. Ajarkan itu kepada istri, agar dia selalu berpikir bahwa prioritas hidup di dunia ini adalah negeri akhirat. Perjalanan yang singkat, namun pertanggungjawabannya adalah amat panjang sekali. Itu yang harus ditanamkan kepada keluarga. Kemudian kata beliau, hafizallahu ta'ala, wahadi ta'isun khatobani ajwadul qawmi lakinan nasiba nasibun in bakiyat fil baiti ma'a zawjiha ra'at nafsaha sajinatan wa hajarat tiba wa zina in nadara ilaiha zawjuha sa'ahuma ra'a sya'run mankushun wa thawbun bil awsakhi marshushun. Kemudian kata beliau hafizallahu ta'ala, maka dia pun mengatakan bahwa, dan inilah dari bahagianku, sangat menyedihkan. Khatobani ajwadul qaumi, dia sudah berkeluh kesah. Yang melamarku adalah orang yang terbaik, yang paling dermawan di tengah masyarakat itu. Lakinnan nasiba nasibun, akan tetapi beginilah nasibku yang saya hadapi. Berkeluh kesah, tidak menerima dari apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk dirinya. Harusnya dia sebagai wanita muslimah, sebagai seorang istri, harus dia berpikir bahwa ketika
dia sudah menikah, maka pikirannya itu ternyata setelah menikah banyak dari pintu ibadah yang terbuka di hadapan matanya. Berbeda dengan sebelum dia menikah. Itu yang harusnya menjadi pikiran dari para istri, wanita muslimah. Bukan dia selalu berpikir tentang materi. Dulu sebelum saya menikah seperti ini kehidupan saya. Tapi ternyata setelah saya menikah tambah susah. Suamiku tidak pandai memberikan pelayanan terhadap saya. Harusnya seperti kawan-kawan saya. Setelah menikah bertambah dari hartanya. Rumahnya semakin luas, semakin besar, kendaraannya semakin bertambah, pakaiannya semakin banyak, semakin cantik. Harusnya seperti itu. Tapi justru dia katakan, apa yang saya dapatkan sebelum saya menikah, sebenarnya kehidupan saya itu jauh lebih baik daripada setelah saya menikah. Saya semakin sengsara ditemani oleh teman hidup suami yang seperti ini. Dia berkeluh kesah dengan itu. Jelas ya? Harusnya yang dia pikirkan, yang terucap dari lisannya, saya bersyukur. Sebelum saya menikah, prioritas kehidupan saya, orientasi saya selalu dunia terus. Tapi setelah saya menikah, saya hidup dengan suami saya, pendamping hidup saya, alhamdulillah, dia tunjukkan saya jalan. Ternyata cita-cita terbesar saya di kehidupan dunia ini adalah untuk negeri akhirat. Harusnya seperti itu. Sebelum saya menikah, pintu ibadah yang terbuka itu sedikit. Setelah saya menikah, ternyata alhamdulillah banyak pintu ibadah yang terbuka untuk saya. Banyak peluang dan kesempatan untuk saya mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu harusnya dari ucapan dan pola pikir dari para wanita muslimah. Jelas ya? In baqiyat fil baiti ma'a zawjiha, kalau dia berada dalam rumahnya bersama suaminya, ra'at nafsaha, maka dia melihat dirinya itu seperti terpenjara, terkekang, tidak bebas. Terlalu banyak aturan, terlalu banyak batasan. Akhirnya, kalau dia dibiarkan seperti itu, nanti pada akhirnya dia akan berprasangka buruk terhadap agama Islam. Oh, ini kehidupan saya seperti ini ternyata karena saya terlalu mengaplikasikan ajaran agama. Sehingga saya seperti wanita yang terkurung, tidak bebas. Tidak sebagaimana para wanita-wanita yang lainnya. Harusnya wanita itu juga punya posisi dalam kehidupan sosial masyarakat. Akhirnya dia terpengaruh dengan bahasa-bahasa yang dilontarkan oleh orang-orang kufar. Emansipasi wanita. Jelas ya? Para wanita muslimah harus sejak dini sadar akan hal tersebut. Dan ini tidak akan bisa disadari kecuali duduk di majelis ilmu, belajar ilmu agama. Bahwa agama Islam ini sangat memuliakan para wanita. Diberikan kehormatan untuk mereka. Tidak ada dari ajaran apapun sebagaimana ajaran dalam agama Islam yang memuliakan para wanita muslimah. Secara akal, apalagi secara agama. Tidak ada yang lebih memuliakan para wanita. Jelas ya? Tapi para wanita muslimah di masa ini kurang sabar untuk menjalani kehidupan dengan prinsip dalam agama Islam ini. Hanya karena pengaruh dunia saja atau karir, dia korbankan agamanya. Jelas ya? Para wanita muslimah
harus menyadari hal tersebut. Memang itu berat. Kita membatasi diri dengan aturan-aturan agama, syariat Islam itu berat. Tapi harus kita ketahui bahwa lebih berat lagi nanti pertanggungjawabannya di negeri akhirat. Ketika kalian itu menabrak, menerobos dari aturan-aturan prinsip di dalam agama Islam. Melanggarnya. Jelas ya? Kehidupan dunia ini singkat. Itu harus selalu diingat untuk para wanita muslimah. Wahajarat at-tiba wazina. Kalau dia bersama suaminya, dia meninggalkan wewangian dan perhiasan. Harusnya kalau dia berada di dalam rumahnya bersama suaminya, justru dia harus membuat suaminya itu merasa bahagia. Dia memakai wewangian, perhiasan yang paling cantik, dia bahagiakan suaminya. Jelas ya? Itulah dari sifat dan ciri wanita yang terbaik. Sebagaimana dalam riwayat, kata Nabi kita Muhammad SAW, wanita yang terbaik itu, istri yang terbaik, idza nadara ilaiha sarrathu. Apabila engkau memandangnya, sarrathu, maka dia akan membahagiakan dirimu. Membuat hatimu itu sejuk, nyaman, memandang dirinya. Itu istri yang terbaik. Tapi sekarang ini, banyak para wanita, bukan suaminya yang dia bahagiakan, tapi orang lain yang dia bahagiakan dengan penampilannya. Itulah kengerian yang terjadi di masa ini. Jelas ya? In nadhara ilaiha zawjuha sa'ahu ma ra'a. Nah, ini saya ingat ya, kota Samro. Samro. Nah, kalau dalam bahasa Arab nanti ada pelajarannya itu nahu sa'a ma ra'a. Dari situ sebenarnya asalnya. Itu tadi saya agak ingat ini. Kalau suaminya melihat kepada dirinya, sa'ahu ma ra'a, maka jelek dari apa yang dia lihat suaminya tersebut kepada istrinya. Tidak menjaga penampilannya. Jelas ya? Sya'run mankushun. Rambutnya aut-autan. Tidak dirapikan. Tidak tersisir. Wa thawbun bil awsakhi marshushun. Pakaiannya bercampur dengan kotoran, compang-camping. Tidak dia bersiap untuk menyambut dari suaminya. In baqiyat fil baiti, kalau dia berada di dalam rumahnya, tawassakhat wa tabassalat, maka dia terlihat berpakaian yang tidak baik, kusut, kemudian rambutnya juga tidak tersisir, wa tabassalat, dan masih tercium aroma masakan, basol, bawang. Wa in kharajat tatayyabat wa tajammalat. Tapi sebaliknya kalau dia keluar, istrinya mau pergi pengantin, mau pergi arisan, mau pergi pesta, oh sudah. Pakai wewangian yang dari jarak 30 km sudah tercium. Wa tajammalat, dan dia berhias. Keningnya ditambah atau bahkan ada yang mengerik. Berbagai perhiasan yang harusnya dia tutupi, dia perlihatkan. Karena dianggap bahwa kebahagiaan itu berada di pandangan dan ucapan orang lain. Kalau orang lain sudah melihatnya dan memujinya, oh itu dianggap itulah kebahagiaan.
Tidak pernah dia berpikir bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah ketika dia dimuliakan di kehidupan dunia, di negeri akhirat, karena dia menjaga dari dirinya. Jelas ya? Hadil mar'atu at-ta'isatu. Inilah istri yang sengsara. Allati ja'alat khairaha linnas. Ternyata Syekh juga sebut sini ya. Yang dia menjadikan kebaikannya itu untuk manusia yang lain, untuk lelaki yang lain. Bukan untuk suaminya. Harusnya ketika dia sudah menikah, perhiasannya, ada dua perhiasannya. Perhiasan yang melekat pada tubuhnya dan perhiasan yang dia kenakan, itu harusnya hak khusus untuk suaminya saja. Jelas ya? Atau boleh dia nampakkan kepada mahramnya dengan batasan-batasan. Bukan untuk dia perlihatkan kepada al-ajanib, orang asing yang bukan mahramnya. Wa syarraha li zawjiha. Terbalik. Keburukannya itu semuanya dia persembahkan untuk suaminya. Harusnya suaminya ketika di tempat kerjanya, di kantor, mungkin banyak problem yang dia hadapi, urusan pekerjaan, ketika dia kembali ke rumahnya, harapannya itu bisa mendapatkan ketenangan, kenyamanan, disambut oleh istrinya dengan hal yang membahagiakan, menyejukkan pandangannya. Itu akan memberikan refleksi pada pikirannya, otaknya, akan membuat dirinya itu segar kembali. Tapi ternyata yang dia dapatkan hal yang tidak pernah dia sangka, bukan sesuai dengan harapannya. Jelas ya? Akhirnya ya suami semakin bertambah bebannya. Inilah dari salah satu doa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam riwayat At-Tabarani dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Di antaranya disebutkan bahwa min zaujin tusayyibuni qabla al-mashibi. Berlindung dari istri yang bisa membuat suami itu beruban sebelum waktunya. Terbebani siang dan malam. Pulang di rumah, harusnya suaminya itu mengharapkan kenyamanan, kebahagiaan. Sudah sambutannya seperti itu, ditambah lagi dia lebih banyak berkomunikasi dengan gadgetnya dibandingkan dengan suaminya. Ini masalah di masa ini. Jelas ya? In kharajat ila suwaihibatiha kanat basyatan basyusyah. Kalau dia keluar kepada teman-teman dekatnya, wajahnya itu bergembira, senyum berseri-seri, kebahagiaan. Kalau datang suaminya, dicek dulu apa yang dia bawa ini. Kalau dia yang dia bawa, harusnya jangan dulu pulang. Jelas ya? Tapi kalau dia kumpul bersama kawan-kawannya, wajahnya berseri-seri, kebahagiaan terpancar dari aura wajahnya. Senang dia, bahagia. Tapi kalau bersama suaminya, kesengsaraan. Wajahnya cemberut, masam. Itu yang dia perlihatkan kepada suaminya. Halawat al-kalam. Di hadapan kawan-kawannya, ucapan-ucapannya itu manis. Di hadapan suaminya, celaan, penghinaan, sindiran yang melukai perasaan suaminya. Sudah menikah 20 tahun, belum ada apa-apa. Tidak ada perubahan, perhiasan tidak bertambah. Jelas ya? Rumah masih kontrak. Kendaraan tidak ada. Itu yang terjadi. Adbatal majlisi. Manis betul majelisnya. Indah. Menyejukkan, menyenangkan. Kalau itu dia bersama dengan kawan-kawannya. Jelas ya?
la yamullu hadithuha. Dia berbicara tidak pernah bosan. Bicara terus sama kawan-kawannya, tertawa, bahagia, bercanda. Tapi kalau di hadapan suaminya tidak ada, hilang itu semuanya. Mencekam di rumahnya. Sunyi, senyap. Satu kali bicara, sakitnya 10 tahun. Pedis kata-katanya terhadap suaminya. Celahannya luar biasa. Wala majlisuha. Majlisnya juga tidak pernah bosan. Jelas ya? Wa in adat ila baitiha kanat asadan. Tapi kalau dia kembali ke rumahnya, dia berubah menjadi seekor singa. Garang, sangar. In takallamat akhrajat naron. Kalau dia keluar, kalau dia berbicara, yang keluar dari mulutnya itu ucapan-ucapannya seperti api. Wa in fa'alat aron. Kalau dia melakukan sesuatu, dia bersikap, maka dia bersikap dengan sikap yang tercela, menghina, mencacati. La khaira fiha. Tidak ada kebaikan padanya. Li zaujiha, untuk suaminya. Tidak ada sama sekali. Hadil mar'atu ta'isatu haqqan. Min aina turidu as-sa'adah? Waqad khalafat dina wa aghdabat rabbaha wa at'asat zawjaha. Fa'alaiha an turaji'a nafsaha fa inna fil umri ajalan. Kata beliau hafizahullah ta'ala, inilah dari potret seorang istri yang betul-betul menyedihkan, sengsara. Maka bagaimana mungkin dia bisa mengharapkan kebahagiaan? Kalau seperti itu keadaannya di dalam kehidupan rumah tangganya, dia sungguh telah menyelisihi agama Islam ini. Dan dia telah membuat Allah subhanahu wa ta'ala Rabbnya itu murka terhadap dirinya. Jadi perintah untuk taat kepada suaminya. Pandai mensyukuri nikmat pemberian dari suaminya. Tapi dia langgar hal tersebut. Tidak ada rasa sayang terhadap suaminya. Untuk para istri, kalau suami Anda tidur, coba perhatikan betapa lelahnya dan letihnya itu di wajahnya. Yang dia keluar dari pagi mencari nafkah. Yang dia berupaya untuk mencari dari nafkah yang halal. Dia dapat seadanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia berikan kepada istri dan anak-anaknya, untuk menambah kebahagiaan dia bersama keluarganya dengan menikmati dari nikmat yang halal, kebahagiaan. Maka hargai hal tersebut. Syukuri dari pemberian nikmat Allah Subhanahu wa taala melalui suami. Yang dia membuat suaminya itu bersedih, sengsara. Fa 'alaiha, maka wajib untukmu anturaji'a, untuk engkau kembali berpikir, lihat pada dirimu. Jelas ya? Fa inna fil umuri ajalan. Sesungguhnya pada umur itu ada ajalnya, ada batasnya. Oleh sebab itu, ganti dari prinsip dalam kehidupan, rubah. Yang tadinya orientasinya untuk dunia, hilangkan hal tersebut, ganti dengan, rubah dengan harapan untuk negeri akhirat. Sekali lagi saya ingatkan bahwa kehidupan di dunia ini singkat sekali. Akan tetapi pertanggungjawabannya itu sangatlah berat dan panjang. Oleh sebab itu para suami dan istri di kehidupan dunia ini rajin belajar, giat untuk menuntut ilmu, kemudian fikirkan amalan apa yang telah kalian lakukan
sebagai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala akan pemberian nikmat dan anugerahnya kepada suami dan istri. Jelas ya? Ya, saya kira ini yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kita di sore hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita seluruhnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang bersyukur akan nikmat, bersabar atas ujian dan cobaan, senantiasa bertaubat istighfar akan dosa dan maksiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari seluruh amalan kebaikan kita, melipat gandakannya, mengampuni dan menggugurkan dari seluruh dosa dan kesalahan kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.